adalah Julita Sinaga, saya dari kelas X MIPA 5. Di sini saya membuat tugas biologi yaitu menjelaskan tentang Nemathelmintes dan Annelida. Sekian dan terima kasih. Dan Nemathelmintes. Nemathelmintes atau cacing gilik adalah salah satu hewan invertebrata yang berbentuk silinder memanjang. Sebagian besar cacing ini hidup sebagai parasit pada tubuh makhluk hidup. Umumnya ukuran cacing betina lebih besar dari cacing jantan. Ciri-ciri Nemathelmintes. 1. Cacing berukuran lebih kecil daripada cacing betina. 2. Tubuh berbentuk gilik, bulat panjang dan tidak beruas. 3. Alat pencernaan sempurna, sudah memiliki mulut dan anus. 4. Belum mempunyai alat respirasi, pertukaran gas berlangsung difusi. 5. Reproduksi secara seksual ovipar dan jenis kelamin terpisah atau gonadotropis. Tubuh Nemathelmintes. Tubuh terdiri atas 3 lapisan triploblastik, yaitu lapisan luar ektoderm, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan dalam endoderm. Pada lapisan luar, tubuhnya dilapisi oleh lapisan lilin atau kutikula. Rongga yang terdapat pada tubuhnya merupakan rongga semu atau tidak sejati, atau pseudocelomata. Cacing ini memiliki tubuh simetris bilateral. Nemathelmintes. Filum Nemathelmintes dibagi menjadi 2 kelas, yaitu 1. Nematoda, merupakan cacing benang berwarna putih pucat, ukuran tubuhnya kecil hanya berupa milimeter. Contoh: Ascaris lumbatroides dan Uricitria branchocti. 2. Nematophora, tubuhnya dilapisi kutikula yang polos dan tidak bercincin. Contohnya Gordius sp dan Nechotenema sp. Peranan Nemathelmintes. Banyak cacing Nemathelmintes yang merugikan karena parasit pada manusia dan hewan, dapat menyebabkan Ascariasis, filariasis, trichinosis, dan anemia. Dan Annelida. Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin gelang-gelang atau ruas-ruas. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani dari kata annulus yang berarti cincin dan oidos yang berarti bentuk. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen triploblastik dengan rongga tubuh sejati hewan celomata dan bernapas melalui kulitnya. Ciri Annelida. 1. Bentuk gilik dan bersegmen. Tiap segmen yang sama disebut matemari. 2. Tiap segmen mengandung alat pengeluaran reproduksi dan saraf. 3. Sistem saraf tangga tali. 4. Sistem sirkulasi darah terbuka. Tubuh Annelida. Annelida termasuk hewan yang memiliki lapisan tubuh triploblastik Eusolomoara. Sudah terdapat selom sejati. Tubuh hewan ini memiliki segmen. Setiap segmen disebut matemari. Klasifikasi Annelida. Filum Annelida terdiri dari 3 kelas, yaitu 1. Oligochaeta, merupakan cacing berambut sedikit, banyak hidup di darat ataupun perairan tawar. Bersifat hermafrodit sehingga di dalam tubuhnya dapat dijumpai ovarium dan testis. Pada beberapa segmen tubuh cacing ini, epidermisnya mengalami penebalan disebut klitelium. Respirasi dilakukan secara difusi melalui seluruh permukaan tubuhnya. Contohnya Limbrichus trestis. Polychaeta. Pada tubuh cacing ini banyak sekali dijumpai rambut, kulitnya dilapisi oleh kutikula. Memiliki sistem saraf tangga tali dengan pusat sarafnya adalah ganglion, sebagai besar hidup di laut. Contohnya Nareas spirans, Eunice viridis, dan Lyseidae oele. Hirudinea termasuk cacing penghisap darah. Tubuhnya pipi dorsiventral, mempunyai 2 alat penghisap pada kedua ujung tubuhnya. Alat penghisap atas berdekatan dengan mulut dan alat penghisap bawah berdekatan dengan anus. Cacing ini menghasilkan zat bidur sebagai zat antikoagulun untuk mencegah darah inang agar tidak tercemari membeku dalam rongga tubuhnya. Contohnya Hirudo medicinalis dan Hirudinea javanica. Annelida. 1. Serbuk cacing tanah dikemas dalam kapul yang diyakini dapat menjadi obat tipes. 2. Zaman dulu lintah digunakan dalam bidang kedokteran, terutama untuk menyedot darah kotor atau cairan nanah dari bagian tubuh tertentu. 3. Di dalam bebas linat bersifat ektoparasit yang merugikan bawah hewan bahkan manusia karena dapat menyebabkan kehilangan darah. 4. Digunakan untuk bahan pembuatan konsentrat makanan ternak, khususnya ikan. 5. Dalam bidang pertanian, cacing tanah membentuk segregasi sampai sampah organik menjadi zat anorganik dan memperbaiki serasi pengudaraan tanah.